Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Habib Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Allah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Habib Allah, ya Barakah amin ijla dhalamin balik salami ila Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah awalu bila ibtida al-akhiru bila imtihak wassalatu wassalamu ala imami ahli syafa'i wal wafa kutbil anbiya wal awliya sayyidina wa maulana rasulillah abul qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam khairid dawa likulli zakamin wada rahmatan wassifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamat al-arda was-sama amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adama fi ilmillah salatu wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada kulli darratin alfa marrah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Pertama-tama kita merenang almarhum Kiai Haji Abah Ali Toha Jaha meninggal tadi pagi ya. Tadi pagi habis dohor. Ya kabarnya Nabi baca dohor katanya jam 2 dohor. Sholatnya. Alhamdulillah. Ada kenangan saya juga sama Abah Ali Jaha itu. Dari kita sekolah-sekolah udah melihat beliau, udah mulai buka majelis taklim, udah buka daripada majelis kitab dan hadis. Ada yang tahu gurunya Abah Ali Jaha? Tahu? Ada yang tahu? Syekh Yasin Al-Fadani, Mufti Mekah, asli orang Padang, keturunan orang Padang yang belajar sanadnya sampai Syekh Ahmad Khatib Amin. Judul-judulnya nyampe juga ke kakek saya yang di atasnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Waktu itu pernah acara juga kan di sana. Waktu sama Habib Umar yang muda, Abah Ali Jaha ya, masya Allah, beliau mengambil sanad hadis, sanad kitab dari orang yang mengumpulkan sanad ilmu, sanad hadis yang begitu banyak, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani. Mungkin di usia senja Syekh Yasin, Abah Ali Jaha baru belajar gitu. Ya ketemunya mungkin gak terlalu lama. Cuman kita SMA tuh udah ngeliat beliau pulang ngajar. Ya Allah panjangkan umur, tiba-tiba ya sekarang lah waktunya beliau pulang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita ngambil tabaruk daripada beliau. Mudah-mudahan juga beliau diampunkan segala dosa-dosa kesalahannya, juga diterangi kuburnya, manfaat ilmunya sampai apa yang diajarkan oleh beliau sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita nggak sempat belajar khusus kepada beliau, mudah-mudahan dari berkah kita pernah bertemu, berkah kita pernah duduk di majelisnya, berkah kita pernah bersalaman dengan beliau, Allah masukkan kita dalam hadis daripada pandang orang yang memandang Nabi Muhammad SAW, memandang gurunya sampai Nabi Muhammad SAW, haram jasadnya masuk ke dalam api neraka. Allahumma sholli ala sayyidina.
man ro'ani au aman ro'ani au aman ro'ani haramallah jasadahu ala niran. Orang yang pernah melihat sampai Nabi Muhammad SAW, gurunya kepada Muhammad SAW, haram jasadnya masuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita pernah bersalaman kan, man safahani, au aman safahani, au aman safahani. Siapa orang yang ila yaumil qiyamah, kata Nabi, yang pernah bersalaman dengan aku, yang pernah bersalaman dengan orang yang bersalaman dengan aku, yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, dia pernah salaman tuh cium tangan, sampai Nabi Muhammad nyambung salamannya, maka dakhalal jannah, tempat dia bersama aku di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan abahnya juga almarhum Ma'aji daripada Ustadz Sanuri juga telah berpulang ke rahmatullah, dan alhamdulillah beliau juga berjumpa bapaknya beliau dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Ustadz, habis maulid sini beliau dianugerahi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang ngajak Ustadz? Siapa yang ngajak ketemu? Nggak cerita? Allah dua kali ketemu kan? Allahumma Muhammad. Ciri orang yang dapat syafaat Nabi, dia udah mimpi Nabi Muhammad. Dia tahu wajah yang akan menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma Muhammad. Hingga perjumpaan dengan Nabi sampai dua kali, dan menghabiskan umurnya di mana beliau telah berjumpa dengan sang baginda penyelamat dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Juga bapaknya yang saudaranya Ucap, saudaranya iparnya Isam, dan semua. Siapa lagi yang pulang? Haji Jabar kemarin pulang, aneh yang nalkinin. Dia udah ngegantung 2 hari koma. Kita datang, bangun, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu tertidur. Malamnya Isya yang saya tebak nanti Isya dia pulang, dan alhamdulillah urusannya beres. Apa yang diangkut dia pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat terakhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ilmu yang harus kita teruskan, menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW, untuk menyelamatkan dia di hadapan Allah, di azab kubur, di azab neraka, dan bisa menyelamatkan orang yang kita kenal kepada jalan Nabi, jalannya ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk kita kirim Fatihah ini khusus Abah Jaya, juga bapaknya beliau, semua siapa orang-orang tua kita, guru-guru kita, teman-teman saudara kita, bayangkan wajahnya, kita kirim Fatihah. Ya Allah, terimalah amal Fatihah ini ya Allah, dan kirimkan kepada orang-orang yang dalam bayangan kami yang telah mendahului melepas dari alam dunia ini ke alam baka yang Engkau janjikan ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga Fatihah yang kita kedua, Fatihah ini kita ambil berkahnya untuk kita punya diri, kita punya badan. Juga Fatihah ini kita doain, niatin untuk terkabul jabah saudara-saudara kita. Tuh, perhatiin kanan kirinya, niat doain. Lihat wajahnya nih, wajahnya lihat tuh kanan kiri wajahnya satu-satu, niatin. Ente pengen doa apa? Doain tuh saudara ente. Bener, pandang dulu. Pandang teman-temannya, ini yang bakal duduk sama ente nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ketemu lagi di surga. Pandang, arah kanan kiri. Ente doa dalam hati apa? Bukan, jangan ketawa, serius ini. Lihatin, kanan kiri lihatin, udah. Ente udah gumen dalam hati Allah.
Coba misalkan contoh, nah, Habib selamat. Apa yang ente pengen doain kepada Allah Subhanahu tanpa dia tahu, bisil qabul ala niat tuka ala tibum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, Fatihah yang ketiga itu untuk kita punya keluarga, anak istri kita, keturunan kita, mau yang udah ada atau yang belum ada. Daripada kita punya keluarga, ila kita punya cicit, cucu sampai ke bawah, Allah selamatkan dari jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Allah ridhoi, dan dijauhkan daripada jalan-jalan yang engkau murkai ya Allah. Ala hadiniyah wa ala kulliniyah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Dahsyat Fatihah itu ya. Dan kita memang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sering-sering Pak Fatihah di sholat Fatihah, bentar lagi Fatihah. Kita tahu maknanya tuh, tahu nggak? Kenapa banyak Fatihah di urusan kita di umat Nabi Muhammad SAW? Fatihah lagi, sholat Fatihah lagi, sudah Fatihah lagi. Kalau nggak pakai Fatihah, batal. Maka nama meninggal sholat jenazah. Yang pertama apa? Fatihah. Inilah salah satu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Tahu maknanya Fatihah? Tahu artinya? Tahu kan? Hah? Masa udah pada gede ente baca Fatihah nggak ngerti terjemahannya dah. Artinya aja yang nggak usah kola-kolanya. Arti biasanya aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Tuhan semesta. Masa istighfaran nanti baca masing-masing aja lah. Inti terakhirnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan-jalan Allah orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang engkau ridhoi. Juga jauhkan kami dari jalan yang engkau murkai. Tuh, amin waladdallin, amin. Kalau kita maksudnya itu kasih sayang, tahu berarti umat akhir zaman itu banyakan kesesat jalannya, banyakannya nyasar jalannya, sehingga banyak umat kita membaca Al-Fatihah dalam kita punya sholat, bahkan di luar sholat kita banyak yang baca Fatihah. Tahu umat Nabi ini gampang lenceng, lurus dia lenceng lagi. Kalau kita ngerti maknanya, kita diajar itu ya Allah, kita jalan nih, jalan secara badan, secara fikir, secara qulub, secara ruh harus lurus sama pemikiran dan jalannya, akhlaknya, juga hatinya orang-orang yang Allah ridhoi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan yang ngobrol di bawah keluarganya anak-anak main dulu. Ini lagi serius nih. Yang ngobrol anak-anaknya diajak main aja nggak apa-apa, kesana dulu. Yang ngobrol di keluar dulu. Lagi serius nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi udah dapat nikmatnya juga belum itu baca Fatihah? Salah satu Fatihah juga bisa jadi zikir. Jadi wirid. Untuk mendapatkan warid keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadilah. Udah dapat nikmatnya belum? Imam Ghazali menukil tentang hadis tentang zikir. Zikir itu macam-macam.
Zikir Quran itu baca-baca ayat Quran, Fatihah itu termasuk zikir Quran. Juga zikir baca Yasin itu termasuk zikir Quran daripada kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, zikir yang disebut nama Allah Subhanahu. Intinya zikir itu apa? Hah? Intinya zikir apa? Loh, kok lama tidur? Saya borong nih. Tidur. Mengingat, ingat. Oh, pernah ada iklan. Ingat. Ada iklan dulu ya. Ingat. Maksudnya zikrullah itu mengingat Allah, kayak tahlil la ilaha illallah. Sampai diartiin tuh ya subah tasbih subhanallah macam-macam. Zikrullah, zikrulnya Allah untuk mengingat Allah. Zikrul Nabi, zikrul Nabi untuk mengingat. Nah, contohnya apa? Kayak baca dalail, kayak baca ini maulid. Ini kita lagi ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikrul tobat, kita ingat tobat kesalahan kita dengan istighfar, atau salat tobat. Untuk kita mengenang, meminta ampun atas kesalahan-kesalahan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga di kesalahan-kesalahan di sisi manusia. Tadi apa? Zikrullah, zikir Nabi, zikir taubat, zikir maut, mengingat kematian. Tuh, orang-orang kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat akan kematiannya. Jadi kalau kita dia zikrul maut, ya selain kita mengingatkan kita berjarah, juga di rumah kita berjarah hati kita. Bukan hanya badan kita berjarah, tapi di rumah juga kita mengingat kematian. Ini jangan sampai kita jarah juga mengingatnya apa? Jalan-jalan dunia juga yang dipikirin. Zikrul maut yang pasti kita datang mautnya. Sama zikrul sholihin. Ada apa? Mengingat orang-orang soleh, perjalanan orang-orang soleh, kelakuan orang-orang soleh. Zikrul sholihin menyebut nama-nama orang-orang soleh. Zikrul sholihin tanzilur rahmah. Dengan kita mengingat orang-orang soleh akan menurunkan rahmat di sisi Allah, dari Allah kepada kita. Kalau nyebut begitu aja dapat rahmat, gimana yang lain-lain itu ke atas tuh? Gimana zikrul maut? Gimana zikrul Nabi? Orang soleh, lihat soleh, kita ingat doang itu dapat rahmat itu. Orang soleh nih, kita tahu nih orang nggak pernah buruk, pokoknya orang soleh. Atau dia mengingat gurunya, itu datang rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Gimana yang lain-lain? Pertanyaannya, sudahkah kita mendapatkan nikmatnya dalam berzikir kepada Allah, zikir kepada Nabi, zikir taubat kita, zikir maut kita, dan zikir sholihin kita? Sedang itu yang akan kita bawa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat enggak? Kalau belum nikmat, ya salah. Kata Imam Ghazali ada 4 golongan dalam berzikir. Yang pertama, ketika lisannya menyebut apapun itu zikirnya, ketika lisannya nyebut, tapi otaknya pelangak gitu. Hatinya malah terbang. Jangan kata hatinya, pikirannya udah cuma lisan doang. Misalkan dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir salawat, udah matanya kemana-mana, pikirannya kosong, hatinya terbang, gak tahu kemana. Apa dia mengingat dengan itu? Itu golongan pertama tuh. Golongan anak-anak iman yang punya iman anak kecil. Anak kecil kan gitu, kadang ngoceh nggak sesuai sama pikirannya, benar gak? Kadang dia minta mainan, udah beli mainan pergi. Coba anak-anak jauhin dulu deh. Ini urusan penting nih, yang akan membawa kita kematian kepada Allah. Jauhin dulu. Bapak ajak main kemana dah? Ajak main dulu kemana? Gak apa-apa, dapat barokahnya insya Allah. Kalau biasanya anak biasa mau nangis dari itu, tapi malam ini jangan dulu. Pertama zikir orang-orang yang lisannya hanya menyebut tapi pikirannya dan hatinya terbang.
Ini imannya anak kecil. Apa mau begitu aja kita? Kemana? Kita masuk mana nih? Masuk gitu nggak? Kita zikir tapi terbang. Apa begitu iman? Nah itu iman anak kecil. Belum katain beriman itu. Hanya dia masuk Islam, mencoba berzikir. Cuman pertanyaannya, kita masuk udah tua begini masih begitu aja. Kapan kita berubah iman kita? Kapan berubah urusan kita? Hah? Udah panjang nih urusannya, kena semua. Yang kedua, zikirnya dia punya lisan dan dia punya pikiran, fikir. Atau begini, tahap duanya, dia zikir nih, la ilaha apa Allah bersolawat istighfar. Terus dia lihat temannya, kok orang ini nikmat amat ya berzikir, kok gua belum kenal, saya belum dapat nikmatnya zikir ini ya. Apa saya belum dapat nikmatnya sholawat ini ya? Oh saya belum nikmat dapat baca situdurun ya. Pernah hati-hati begitu? Kok ngeliat ini menikmat, yang ini enggak. Ada nggak pikiran begitu? Coba jawab, ada nggak? Nah itu baru masuk kategori kedua. Kalau dia baru berpikir begitu, baru masuk gerbang kategori zikir yang kedua, yang termasuk dalam naungan kelompok mukmin. Baru ada iman tuh kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mukmin, orang mukmin kan orang yang beriman. Kalau dia baru berzikir terus baru berpikir begitu, Allah sayang tuh, dia udah masuk golongan mukmin. Apalagi dia mensinkronisasi akalnya dengan lisannya. Misalkan la ilaha illallah artinya saya berpikir dengan keagungan Allah, mengartikan la tiada Tuhan selain Allah. Tasbihnya dia artikan, dia beragungkan. Sholawatnya dia lantunkan juga memikirkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu tahapan yang kedua. Jauh panjang nih, dibaca-baca kena semua nih. Masuk golongan kemana gitu? Dan yang ketiga adalah zikirnya orang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana zikirnya? Lisannya, pikirannya, dan hatinya bersinkronisasi dalam mengingat kepada Allah, dalam mengingat kepada Nabi Muhammad SAW. Nyambung. Selain dia khusyuk di lisan, khusyuk di akal, dia nggak kepikiran tuh, nikmat. Misalnya Allah, dia ingat Allah terus. Pikirannya juga diajak untuk ingat Allah, lisannya diajak ingat Allah, dan kalbunya berbentuk Allah. Ini yang bawa kita mati nih. Yang begini yang bawa kita selamat mati. Sholawat Allah, jangan misalnya sholawat mana tapi apa sih? Gitu. Ini golongan orang tahap masuk dalam orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini orang yang pasti selamat di akhir hidupnya. Masuk kemana kita? Apa cuma golongan yang tadi doang yang pertama? Tapi ada yang keempat. Yang keempat Anda nggak bisa jelasin rame-rame. Ini urusan para wali. Ngejelasinnya harus man to man. Dan ini belum Anda jelasin sama siapa-siapa. Karena salah dikit Anda ngomong bahaya. Karena ini mampu menembus alam luar biasa. Ente mengetahui ilmu yang terakhir ini tentang zikir, ente mampu ketemu Nabi Muhammad SAW. Jangankan ente ngajak orang yang dia cinta, yang pengen dia ketemu sama Nabi. Kita, ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, artinya dengan zikir, dengan apa yang kita perbuat, udah dapat nikmatnya apa enggak? Kita harus telaah tuh diri kita. Contoh, badan punya kesenangan dalam hal kita punya makanan. Ente suka apa? Labek. Ente suka nasi padang, apa KFC, McD, apa aja yang ente suka, ayam bakar, pecel lele. Ente pasti ketika punya suka, dia cari nikmatnya itu kan. Dia cari nikmatnya. Lele yang mana nikmatnya?
Oh KFC yang mana? Yang ngerabek ini nih enak gitu. Dia ngerasain nikmat dalam lisan badannya. Tentu dia akan ketagihan dengan makanan tersebut. Dia akan terus nikmati, Itu kita punya lidah dan badan. Biasanya kalau udah makan yang dia suka, dia akan beringat dan segar. Boleh ya. Nah, ingat badan kita ada ruh, nyawa yang tempatnya kepulang pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tentu ente harus tanya roh ente. Kalau kita juang kerja yang namanya nikmat kita punya makanan, kenapa ente enggak cari nikmatnya makanan ruh kolbu ente? Ruh, makanan ruh itu ya apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Kok ente belum ngerasain nikmatnya? Sampai kapan? Udah begini-begini aja keadaan iman Islam orang sekarang. Orang-orang dulu memujahadahkan jiwa dan akal pikiran kalbunya untuk mendapatkan nikmatnya kalam Allah, menikmatnya zikrullah, mengingat Nabi, mengingat sholihin, itu nikmat. Ketika nyebut nama guru aja nikmat, dapat rahmatnya Allah. Ini bahasa tapi nggak dia dapat nikmatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Berpikir deh, makan aja itu cari-cari enak. Tapi kenapa makanan kolbu nggak ente cari, nggak ente kerja? Bahaya ini. Seusia kita belum dapat nikmat ibadah kepada Allah. Na'udzubillah. Cirinya gampang kita bergaul ya. Lihat orang kok apa yang dia bicarakan. Kalau ngomongin dunia, ya dia udah ahli dunia. Ngomong dikit-dikit bisnis. Benar, ikhtiar kewajiban. Tapi jangan sampai omongan bisnismu, iman kerjaanmu mengganggu kenikmatan ruhmu kepada Allah. Ingat itu badan kita bakal jadi bangke, mau ganteng, mau apa, bangke semua, dikubur di tanah, diinjek-injek orang. Mau kiai, mau baca apa dia? Kata Allah. Tapi ruhmu akan pulang dengan kenikmatan yang engkau cari di alam dunia, yang Allah suruh kita cari nikmatnya bersama Allah. Sebelum kita pulang kepada Allah SWT. Kalau orang punya belanja aja ke mall, dia harus cari bekal buat belanja di mall. Perjalanan jauh dia buat belanja sana. Kita mau pulang dengan perjalanan yang sangat jauh ribuan tahun mungkin. Perjalanan yang tidak sampai sejam 2 jam. 70 tahun aja masih kita di kuburan. Kan 70 tahun ngerasa sakitnya kalau orang sakratul maut. Berarti masih di kuburan dia. Belum dia melakukan perjalanan ruhnya. Terus ente punya bekal apa kalau ente sekarang nggak punya nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala? Justru nikmat itu bekal ente untuk berjalan di perjalanan yang sangat jauh menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kadang-kadang orang yang ciri dia punya nikmat, kenapa gini? Orang punya nikmat begini, coba. Ente suka main apa? Misalnya main bola, main futsal, main tenis, atau main catur, atau apa yang ente suka? Main bola misalnya. Kalau masuk ke gawang ribut nggak tuh? Wah, ya ke gawang ya. Cemas, wah. Ribut pokoknya di dalam kegembiraannya. Yang main skak dan gitu ya. Main ceki atau ibu-ibu sukanya apaan gitu kan. TikTok apa suka apa gitu. Seneng gitu. Artinya kegembiraannya meluap. Ya, itu dapat nikmatnya apa yang dia rasakan. Nah, kalau orang yang sudah dapat nikmat zikirnya, kadang-kadang dia akan meluap tanpa dia sadari. Allah sholli alaihi. Apapun yang dia biasa cantumkan, dia keluarkan. Itu ciri orang yang sudah mendapatkan nikmatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kayaknya belum dapat nikmatnya nih.
kebanyakan dari kita. Kalau gol mau melek ya, wah sampai jam berapa dia tungguin. Atau kenikmatan menjahit, ya banyak kerjaan. Atau yang mana ya? Sampai kapan sekali lagi seumur kita belum masuk wilayah mukmin, kita belum masuk apalagi mukhlis, apalagi derajat hasil khas dari derajatnya kepada Allah, orang yang khusus dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mau cita-citanya dunia mulu, cita-citanya dunia lagi. Iya, kita pengen benar, kita pengen punya dunia. Itu fasilitas, bukan cita-cita. Fasilitas yang Allah berikan di alam dunia. Tapi yang fasilitas itu apapun, semewah apapun bakal juga jadi bangke. Pak Jero sekarang ingin silam jadi bangke. Dulu apa yang katana? Apa jadi bangke semua. Rumah mewah jadi bangke semua. Yang sekarang udah nggak berharga kadang-kadang. Ya, paham ya? Anda mau ngomong lagi terlalu lama ini. Kemarin Bang Jumat juga terlalu lama. Mudah-mudahan semakin kita bertambah umur ini, ingat umur ini waktu modal untuk kita yang diberikan Allah. Allah itu ngasih pertama buat kita itu waktu umur. Contoh kalau dia nggak ada umur apa? Baru lahir atau jarang dilahir deh, masih dikandung, diambil modal umurnya, mati dikandung dia. Atau dia baru lahir, diambil modal umurnya, mati. Atau dia udah 4 tahun 3 tahun balita, diambil modal umurnya, waktunya, mati. Jadi sebaik-baik modal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita di alam dunia, kita punya waktu, kita punya umur. Perbaiki kita punya waktu, perbaiki kita punya umur. Otak kita ngayal dunia aja sih. Ngayal dunia terus. Padahal yang di sini ditanyain nih, orang-orang arif billah, orang-orang yang derajat sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1 detik dia nggak mengingat Allah, mati dia. Dia pilih mati dibandingkan hidup di alam dunia. Dahsyatnya kalau ente baca manuskrip manakib para aulia, jalannya dia nggak berzikir, dia akan balik lagi. Kalau enggak dia pilih mati. Misalkan jalannya, di sini dia nggak ingat Allah. Wah, 1 langkah dia nggak mengingat Allah, dia milih balik lagi walaupun ribuan kilo di tempat itu. Karena di tempat itu Allah akan mempertanggungjawabkan bumi yang dia injak apakah senang atau tidak. Pernah berpikir begitu? Enggak. Karena alam kita, alam hayalan afana, alam dunia yang kejar semua dunia. Tugas para ulama, tugas para aulia memangkas keinginan dunia di dalam hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kehidupan akhirat yang lebih ente kejar, yang ente pasti datang ke akhirat tersebut dan mempertanggungjawabkan modal yang Allah yang kasih kepada kita masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Afdalu dzikri fa'alamannahu wasallam kalimatul hakim alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'azu insyaallah ta'ala nahnu minal aminina amin 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 birahmatillah wa karramih jazallahu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah ya
Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahim La sambungkan pikiran, sambungkan hati, sambungkan semua apa yang disinkronasi oleh tubuh. Semoga ini kalimat tauhid bermakna kita sampai untuk diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan La ilaha illallah al-maqbulu bi kulli lisan La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan La ilaha illallah Kula yaumin huwa fisan La ilaha illallah Al-aman Al-aman Min zawalil iman Wa min fitnati syaitan Ya qadim al-ihsan Kam lagi alaina Min ihsan Insan bil qadim Ya hananu ya manan Ya rahimu ya rahman Ya ghafuru ya ghafar Ighfir lana warhamna Ighfir lana warhamna Angkat tangannya Ighfir lana warhamna Wa anta khairur rahimin Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ila hadratin nabi sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi syekhina Imam Arif bin Syekhina al-Mujiz al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Qadir Segar wa bi Syekh Ali Imran wa bi Syekh Ali wa bi Syekh Ali Basirin wa Syekh Abuya Tuan Guru Jubair wa usulihim wa furuhim wa bi jami' ahli hurmati sahibil Banten wa Sanuddin Banten wa alihi wa sahbihi wa jami' ahli Banten wa usulihim wa furuhim wa dawul huquqi alaihim ajma'in wa ila hadratin nabi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya, tiap ngaji terus perbaiki diri. Makin tua makin kita dekat sama mati. Pasti dan pasti itu.
Jadi benar-benar memperbaiki hubungan kita kepada Allah, benar-benar memperbaiki keadaan kita dunia wal akhirah. Dunia itu jangan pernah pisahkan dengan akhirat. Dunia itu adalah ladang kita untuk mengumpulkan berkah di akhirat. Kadang-kadang dia udah kerja ninggalin ngaji, atau udah nikah ninggalin, itu sama saja dia telah memisahkan dunia akhiratnya. Ngaji itu penting, thalabul ilmi fardhon ala kulli muslim wal muslim. Wajib buat kita laki-laki maupun perempuan yang ngaku ente beriman kepada Allah. Jadi semakin kita ngaji harus semakin baik. Tambah umur, kata Imam Habib Abdullah Haddad, tambah dia umur, tambah dia jauhin urusan dunia, dia tinggalin di belakangnya, dia kejar akhiratnya. Masuk ke situ nggak kita? Habib Abdullah Al-Haddad, Sahibul Radid Al-Haddad mengatakan setiap tahun dia ulang-ulang, untuk beliau ulang-ulang, makin umur urusan dunia makin dia. Ya dia kerjakan ikhtiar sedikit, tapi dia nomor berapa kan? Dia nomor satu kan ikhtiar ibadahnya mengejar akhirat. Masuk kemana kita? Apa tambah umur tambah lalai? Tambah umur tambah dosa? Tambah umur tambah kita menjauh diri daripada Allah, menjauh kita nggak ada perjuangan sebab Nabi Muhammad. Naudzubillah, kita ini orang ngaji. Dunia itu ingat fasilitas, bukan tujuan. Fasilitas memudahkan kita, menyamankan kita untuk bekal kita pada alam yang akan lebih besar perjuangan dibanding alam yang kita kerjakan pada malam hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa nyambung lagi. Anda ngomong pakai hati, mumpung Anda pengen ngomong dari malam-malam kemarin. Mumpung Anda ngomong, kita kasih ini ilmu, cuma yang satu ilmu ini yang Anda kasih tadi keterangannya harus satu man to man dan posisinya lain. Ini Anda dapat langsung dari wajah, dari lisan, dari akhlak Sayyidul Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Asghar. Dan yang kedua, Anda langsung ditalkin juga Tabiyah Mampu Kuning juga sanad silsilah Syatoriyah sampai kepada Syekh Ahmad Khatib Amin Kabawi juga, sampai juga kepada Syekh Abdurrahman Aceh Singkil, sampai ke Syekh Ahmad Kesashih, sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailan, sampai kepada Sayyidina Hasan, sampai ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Itu jalur saya punya kakek Katoriyah juga ke guru kita Sayyidul Walid Ba'alwi Syadiliyah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan jalur ini menyelamatkan. Ingat, sanad itu penting memang. Karena kalau kita belajar lewat YouTube itu nggak dapat nurnya. Satu lisan ente dari lisan ente punya guru itu ngandung cahaya yang menyerap ke kolbu dan fikir. Ijazah ilmu itu ada bentuk pengetahuan yang ente baca di kitab, mau kitab apa. Tapi ingat, ada ijazah fikir, pemahaman dari seorang guru. Penting itu, agar ketika dia baca kitab, baca pengetahuan, nggak salah pikiran. Harus sinkronisasi. Kitab yang ditulis para ulama-ulama sholihin itu mengandung fikir, pemahaman. Kalau kita nggak dapat pemahaman dari guru, itu bisa salah baca kitab. Sama dengan sama setan pikirannya. Orang yang belajar sama kitab nggak punya guru pemahaman, belajar sama setan. Apalagi guru hati, guru rohani. Dan kita menyambung dari ayahanda kita, ayahanda rohani sampai kepada ayah sultannya ayah rohani Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tuh. Jadi ijazah itu bukan hanya penting membaca, nggak dapat nur. Nah, nur itu ketika saya bicara malam ini masuk kolbu masing-masing, berbentuk nur. Cuma kita nggak lihat, dan itu tertancap di hati masing-masing pada malam hari ini. Makanya anak bilang anak kecil dulu, anak lagi transfer ilmu nih, supaya hati ente terus berdentum berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kayak Isa ngerasain nih.
walaupun jauh dari majelis hatinya berdebar, Pak. Karena dulu pernah sedikit ngomong kayak gini, kalau dia ingat, kalau enggak naudzubillah urusan. Ingat gak? Allah musuh. Dia ngerasain balik lagi main ngaji. Nah itu tuh satu nikmat, berarti ente deket orang yang ngaji, ke bawah ngaji. Contoh ya, kalau dia nggak deket sama orang yang ngaji, nggak akan ngaji, dia nggak ketemu jalan. Kembali kepada Fatihah tadi, bahwa Allah tahu sayang sama kita, Nabi tahu sayang sama kita, bahwa umat ini gampang tersesat, gampangnya nyasar. Jadi butuh orang yang dekat dengan orang yang pada orang yang tahu jalan menuju Allah Subhanahu. Paham ya? Paham ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah menyelamatkan kita, ngeberkahin rezeki kita, minta berlimpah, barokah, manfaat yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segitu aja. Mohon maaf kalau anda punya salah, mohon maaf semuanya. Dari lisan ini walaupun tidak jelas, tapi ini hati, punya hati yang bersambung dengan Nabi Muhammad SAW. Ilahi ilahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijudana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anika tunawwir basirati wa sam'i wa muqlati wa tulhi munir rushdi wa tanzukuni ilma yaqini tuwafiqni li huzni go.